Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin melanjutkan konsolidasinya dan kembali kemarin mencoba untuk bisa menjauhi area 106.000, tapi kemudian kembali mendapatkan rejection. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana updates-nya in terms of price action. Apakah ini berarti Bitcoin telah menemukan top di cycle kali ini dan kita harus menjual semua Bitcoin yang kita punya? Ataukah ini masih merupakan salah satu koreksi yang sangat sehat terlihat terjadi ke Bitcoin dan kita masih akan breakout ke all-time high yang baru? Kita bakalan coba cari clue-nya terhadap beberapa pertanyaan tersebut di video hari ini. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,32 triliun dolar atau naik sekitar 0,24%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri keadaannya sebenarnya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP, kenaikannya 1,74% ke 2,23 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, saya akan awali dari update kompetisi trading kita bersama dengan Margex yang bakalan terlaksana sampai dengan tanggal 30 Juni nanti, teman-teman. Per hari ini, yang menjadi peringkat pertama itu masih di user ID 704-74279. Ingat teman-teman, untuk kalian yang belum ikutan kompetisinya, sayang banget sebenarnya karena akan ada 20 orang pemenang yang bakalan mendapatkan hadiah di kompetisi ini setidaknya. Selain daripada itu, ada juga hadiah produk yang bisa kalian dapatkan jika kalian hit ke volume tertentu. 1 juta dapat 1,5 juta rupiah, kalian hit ke 3 juta volume dapat iPad 10, 5 juta volume dapat iPhone 16, 10 juta volume dapat MacBook Air M4, 15 juta volume dapat Asus ROG Strix G16. Jadi selain ada hadiah prize pool yang bisa kalian dapatkan, ada juga hadiah produk yang juga tanpa diundi. Kalau misalnya kalian hit ke angka ini, kalian pasti akan diberikan hadiahnya. Jadi ini masih waktunya cukup panjang untuk teman-teman yang mau farming volume. Ingat, yang menjadi pemenang di sini bukan berbicara soal yang profitnya paling besar, tapi yang volumenya paling tinggi. Jadi tidak ada kewajiban bagi teman-teman untuk mempunyai modal yang terlalu besar sebenarnya untuk menciptakan volume. Menurut saya, fokusnya untuk mencari volume saja, teman-teman. Kalau misalnya kalian melihat cara orang biasa farming volume, itu caranya simple. Kalian buka posisi gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah profit sedikit untuk nge-cover fee-nya, kadang-kadang banyak orang itu hanya mencari volumenya aja. Jadi open close itu biasanya menjadi salah satu opsinya. Meskipun ya itu mungkin bukan yang paling optimal bagi teman-teman yang mau sekaligus cari profit ya. Tapi itu mungkin bisa menjadi salah satu cara kalau kalian hanya fokus mau mencari hadiahnya di sini, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk ikutan juga, link pendaftaran Margex-nya sudah ada di kolom description. Kalian bisa langsung mendaftar di sana, bisa deposit dan start untuk farming volume per hari ini. Dan kalau misalnya kalian mau dapatkan update lebih rutin mengenai volume ini, saya akan lakukan itu di grup Telegram yang sudah saya sediakan secara gratis juga. Linknya juga sudah ada di kolom description. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat ada berita baik, gitu ya, bahwa setelah beberapa hari terakhir terjadi outflow yang lumayan signifikan dari spot Bitcoin ETF, per hari ini kita kembali melihat spot Bitcoin ETF kembali ke jalur yang benar, yaitu adalah inflow. BlackRock melakukan pembelian sebesar 545 Bitcoin dan Fidelity melakukan pembelian sebesar 1.290 Bitcoin. Tentunya teman-teman, yang kita harapkan terjadi adalah bahwa inflow ini tidak hanya bertahan 1-2 hari ya, kita mau melihat kembali ada konsistensi dari segi inflow. Karena kalau misalnya dalam beberapa waktu ke depan, kita justru melihat ada mixed signal dari net flow-nya spot ETF, itu bisa menjadi semacam warning sign, teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya, kalau kita mendapatkan ada mixed signal, Bitcoin biasanya bakalan kesulitan untuk bisa mengalami rally yang terlalu tinggi. Contohnya di mana? Contohnya kalau teman-teman perhatikan di bulan Agustus hingga September tahun 2024 kemarin. Di mana pada saat itu memang cenderung kita mendapatkan kebanyakannya inflow ya, tapi ada juga sesekali itu outflow, teman-teman. Jadi ada mixed signal di sini yang membuat Bitcoin itu kesulitan untuk mengalami rally. Sama juga kalau teman-teman perhatikan di bulan Mei tahun 2024 kemarin, di mana kita juga beberapa kali sempat mendapatkan semacam outflow dan pada akhirnya itu menyebabkan Bitcoin terkonsolidasi selama cukup panjang. Nah, kalau yang
baru-baru banget kita juga bisa melihat di bulan Maret mungkin tahun ini, di mana juga terjadi outflow yang lumayan signifikan membuat Bitcoin itu juga mengalami koreksi. Jadi kita harapkan bahwa beberapa waktu ke depan akan ada lagi katalis baru yang positif yang bisa membuat market kembali ke dalam sentimen yang positif dan kemudian inflow bisa kembali masuk melalui spot Bitcoin ETF. Karena itulah menjadi salah satu katalis besar kenapa kita bisa melihat Bitcoin dari waktu ke waktu selama 1,5 tahun terakhir itu mengalami kenaikan yang lumayan konsisten tanpa ada pullback yang terlalu berarti. Gitu ya. Dan juga kalau misalnya teman-teman masih mempunyai pertanyaan di benak kalian gitu ya, emang iya kok ada demand sebesar itu melalui spot Bitcoin ETF? Emang iya gitu ya para investor kelas kakap itu tertarik untuk masuk ke Bitcoin yang katanya dulu adalah scam gitu kan? Nah, kalau misalnya kalian masih mempunyai pemikiran seperti itu di otak kalian, maka mungkin satu data ini bisa mengubah pikiran kalian. Kalau kalian baca di sini, BlackRock's Bitcoin ETF yang bernama IBIT tickernya is the youngest top 25 biggest ETFs at 1.4 years old. Atau intinya, ETF dari IBIT atau spot Bitcoin ETF dari BlackRock bernama IBIT itu merupakan the fastest growing ETF in history. Jadi adalah ETF dengan pertumbuhan paling cepat sepanjang sejarah. Secara gampangnya teman-teman bisa lihat tabel ini, gitu ya. Ini menggambarkan seberapa banyak uang yang berada di dalamnya, aset namanya. Kemudian ini adalah age, seberapa lama ETF ini sudah aktif bertransaksi. Dan kalau kalian lihat top 25-nya atau top 25-nya teman-teman, tidak ada yang di bawah 10 tahun. Oke? Sedangkan IBIT yang merupakan spot Bitcoin ETF dari BlackRock itu sudah berhasil menjebol ke urutan ke-23. Dengan hanya 1,4 tahun. Atau kita anggap 1,5 tahun deh. Sudah berhasil masuk ke top 23. Bayangkan kalau misalnya tren ini terus berlanjut, teman-teman. Sekalipun melambat, harusnya kita bisa melihat spot Bitcoin ETF dari IBIT ini mungkin sudah bisa masuk ke top 10 dalam waktu beberapa tahun ke depan. Itu sedikit banyak menunjukkan para investor kelas institusi dan juga yang rata-rata kelas kakap gitu ya, membeli melalui ETF. Itu rupanya memang demand-nya sangat besar. Dan pertumbuhannya sangat drastis, teman-teman. Ini bukan opini kita, tapi ini data. Ini adalah facts. Faktanya memang seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan soal memang apakah investor di luar itu memang tertarik kok dengan yang namanya Bitcoin? Ya, ini mungkin bisa menjadi jawaban singkatnya. Jawabannya iya. Karena memang ada faktanya, teman-teman. Berdasarkan data, bukan opini kita atau opini siapapun. So, kalau misalnya teman-teman masih ragu gitu ya untuk menjadikan Bitcoin sebagai salah satu aset yang kalian bisa hold secara jangka panjang, ya saya juga nggak ngerti lagi apa yang kira-kira harus terjadi sampai kalian bisa merasa yakin bahwa Bitcoin ini memang adalah salah satu aset yang bakalan bisa kalian hold secara long term, dan dari waktu ke waktu itu biasanya value-nya akan terus mengalami peningkatan. Oke lah, teman-teman mungkin sekarang lebih pentingin, tapi hari ini Bitcoin mau kemana kok gitu kan? Nggak ada yang peduli setahun dari sekarang atau 5 tahun dari sekarang. Pengennya tahu 50 menit dari sekarang atau beberapa jam dari sekarang gitu kan? Karena mungkin banyak yang traders juga. Selain ada yang juga menjadi investor di sini. Oke, kita juga bakalan bahas dari segi price action-nya. Nah, apakah koreksi yang kita lihat terjadi selama beberapa waktu terakhir ini, teman-teman, sudah menggaransi bahwa kita telah menemukan top di bull market kali ini? Seperti yang mungkin sudah digaungkan gitu ya oleh sebagian influencer di luar sana yang berpendapat bahwa kita sepertinya telah menemukan top dari bull market kali ini. Alasan yang paling sering saya lihat dikemukakan oleh mereka adalah karena ada potensi bahwa pergerakan harga yang kita lihat kali ini sama dengan apa yang kita lihat di tahun 2021, teman-teman. Memang kalau kita lihat secara kasat mata gitu ya, secara sekilas,
memang terjadi kemiripan ya, bahwa kita mendapatkan ada potensi double top di sini. Sebelum kemudian pada akhirnya memang kita masuk kembali ke dalam bear market. Oke, jadi berdasarkan itu, sebagian analis atau influencer di luar sana mengatakan bahwa hati-hati, kita sudah bisa aja berpotensi berada di top bull cycle kali ini. Oke, saya tentunya tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin, teman-teman. Yang namanya analisa itu tentunya dasarnya adalah probabilitas. Jadi ada margin of error-nya gitu ya. Masing-masing boleh mempunyai pendapat pribadinya. Saya juga tidak mencela atau mengejek orang-orang yang mengatakan bahwa ini sudah top dari bull market-nya. Ya, karena memang mereka mempunyai alasan di belakangnya. Salah satunya adalah price action yang kita lihat di tahun 2021. Tapi, kalau ditanya ke saya secara pribadi, maka saya lebih meyakini bahwa meskipun kalau kita akan koreksi lebih dalam lagi dari sini, itu mungkin hanya akan menjadi koreksi sementara sebelum pada akhirnya kita start kembali untuk mendapatkan momentum ke atas. Bagi saya belum cukup, teman-teman. Belum cukup indikasi bagi saya untuk menyatakan bahwa kita telah menemukan top di cycle kali ini dan akan bersiap kembali masuk ke bear market. At least sampai dengan hari ini, menurut saya indikasinya belum cukup. Belum lagi, satu hal yang mungkin perlu teman-teman consider adalah bahwa di cycle kali ini ada sesuatu yang berbeda nih dengan cycle sebelumnya. Kalau di tahun 2021, mungkin dominannya demand hanya bersumber dari para retail. Gitu kan? Orang-orang yang beli di pucuk itu ya rata-rata orang yang FOMO masuk. Tapi di cycle kali ini, teman-teman, kita perlu tahu bahwa ada sumber demand besar baru yang datang untuk Bitcoin bernama Spot Bitcoin ETF. Yang sampai dengan saat ini, itu masih terlihat melakukan akumulasi secara overall. Meskipun ada 1-2 hari belakangan kita mendapatkan ada semacam outflow, tapi kalau kita tarik waktu beberapa bulan terakhir, itu net flow-nya sangat-sangat positif. Dan itu belum berubah sampai dengan saat ini. Oke? Konsistensi inflow selama berminggu-minggu tidak bisa kita patahkan hanya dengan ada 2 hari outflow kemarin. Menurut saya tidak fair kalau misalnya kita katakan bahwa kita sudah akan mendapatkan top dari sini karena kemarin ada outflow 2 hari. Nah, itu juga menurut saya tidak bisa dijadikan alasan. So, teman-teman, kalau saya secara pribadi beropini bahwa kita harusnya belum berada di top bull market kali ini. Tapi bisa jadi sudah dekat. Oke, bisa jadi sudah dekat. Tapi kali ini mungkin belum. Sekarang belum. Nah, kalau kita lihat di time frame yang besar pun, katakanlah di weekly gitu ya. Weekly adalah salah satu tentunya chart yang sangat-sangat penting untuk teman-teman yang view-nya long term gitu kan. Kita masih beberapa minggu terakhir bermain di area 105 sampai 111.000 teman-teman. Which is adalah masih closing weekly candle yang lebih tinggi daripada closing weekly candle di all time high sebelumnya. Oke. Nah, kalau kita lihat terakhir kali teman-teman, memang hal yang serupa juga terjadi di sini ya. Kita mendapatkan ada 1, 2, 3, 4. 4 candle. Di mana kita close di bawah area yang merupakan closing daily candle all time high sebelumnya. Nah, ketika hal tersebut terjadi, teman-teman, itulah menjadi permulaan di mana para bull sepertinya kehilangan momentum. Pada saat kita sudah close di bawah body candle all time high terakhir di weekly. Selepasnya, kita jadikan area tersebut sebagai resistance dan kita kemudian start untuk bleeding out dan masuk ke bear market. Nah, jika kita bisa melihat hal yang serupa terjadi, teman-teman, yang tentunya tidak kita harapkan terjadi, tapi kalau amit-amit gitu ya, kita melihat Bitcoin kembali closing di bawah area kurang lebih 104.000 roughly, nah itu bisa menjadi warning signs. Oke, itu bisa menjadi warning signs bahwa kita berpotensi setidaknya untuk mendapatkan koreksi lebih dalam atau bahkan bisa masuk ke bear market. Tapi, sampai dengan saat ini, indikasi tersebut belum ada, teman-teman. Jadi, menurut saya secara pribadi, masih terlalu prematur bagi kita untuk menyatakan bahwa, oke, kita sekarang sudah berada di top bull market dan akan kembali masuk ke bear market. At least dari segi price action. Nah, tapi,
Itu bukan berarti kita tidak bisa koreksi lebih dalam dari sini ya teman-teman. Bukan itu yang saya mau katakan. Tapi time frame gedenya itu masih cenderung memperlihatkan sesuatu yang fine. Tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan menurut saya. Hanya ada breakout dan tahap retest yang sedang kita lihat di sini. Meskipun kadang-kadang bisa memakan waktu berminggu-minggu, tapi kalau kita zoom out ke time frame yang besar, kita bisa melihat dengan jelas bahwa ya itu hanya sebuah retest yang normal gitu. Nah, tapi bagaimana dengan pergerakan price action short term-nya, teman-teman? Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan 24 jam terakhir, tidak ada sesuatu yang terlalu baru ya yang kita lihat, karena kita masih aja stuck di dalam sebuah range. Selama 2 hari terakhir, itu kurang lebih 106 sampai kurang lebih 105. Jadi kita hanya bolak-balik di dalam range tersebut. Dan apa yang saya sampaikan di video kemarin, itu menurut saya masih berlaku sampai dengan hari ini. Bahwa selama Bitcoin ranging di sekitaran area ini, itu adalah no trading zone bagi saya, teman-teman. Kalau kita bisa jebol di bawah area ini mungkin bisa menjadi short setup, gitu ya, untuk kita kemudian menargetkan sampai kurang lebih area 100 sampai 98 bahkan. Itu bisa menjadi sebuah short setup dengan restore ratio yang baik. Tapi, kalau misalnya ternyata market memutuskan bahwa, oke, kita akan kembali mendapatkan momentum dari sini dan tiba-tiba ada impulsive move, diikuti ada continuation pattern, maka ini bisa menjadi peluang bagi saya untuk kembali building long. Meskipun teman-teman yang berada di grup Telegram harusnya sudah tahu ya. Saya itu udah punya posisi spotnya itu kemarin nyerok lagi di kurang lebih area 158, 153, sampai 148. Ini adalah range di mana saya start kembali akumulasi. Dan saya sampaikan itu saya akumulasinya di spot, teman-teman. Karena memang ini play-nya risky gitu. Kita bukan untuk scalping, bukan untuk day trade, tapi untuk swing. Jadi stop loss-nya bakalan cukup gede gitu ya. Dan itu tidak disarankan untuk teman-teman yang tentunya menggunakan leverage yang tinggi. Jadi saya sarankan spot aja gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, selama kita masih bermain di area ini, ya sudah kita biarkan saja market bergerak sampai dengan kita menemukan clue yang lebih clear. Kira-kira kemana arah market bakalan bergerak berikutnya. Salah satu clue besar yang juga bisa mungkin kita pantau dengan dekat adalah kalau misalnya Bitcoin itu nantinya berhasil untuk breakout lagi di atas area 106.700 di sini, itu bisa menjadi saya rasa satu clue besar bahwa kita bakalan bisa mendapatkan rally lebih tinggi, teman-teman. Kemungkinan kali ini bisa menargetkan sampai kurang lebih area 108 bahkan. Oke, sebelum pada akhirnya kita mungkin start untuk kembali mendapatkan pullback. Nah, kalau teman-teman yang tipikalnya mungkin agresif banget gitu ya, scalpingnya agresif, ya mungkin ini bisa menjadi satu pattern yang teman-teman manfaatkan gitu ya. Kita sepertinya sekarang cenderung membentuk sebuah channel dengan ada 3 titik sentuh di bawah, oke, dan 2 titik sentuh di atas. Kalau teman-teman bisa menemukan misalnya ada setup yang menghadirkan long dari sekitaran area di sini sampai dengan di sini dengan proteksi di sini, ya itu bisa menghasilkan RR mungkin 2,5 atau 3:1. Ya that's fine gitu ya. Tapi ini tidak untuk semua traders karena saya yakin banyak dari kalian yang mungkin tidak akan temukan setup yang bagus di sini. Karena pergerakannya cenderung sangat choppy. Tapi bukan berarti tidak ada yang bisa gitu ya. Akan ada orang yang merupakan trader yang cenderung memang agresif dan spesialis biasanya di ranging movement. Nah, dia akan bisa menemukan setup di sana. Oke. Jadi, teman-teman, saya rasa itu sih yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Goodbye.